Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma nura. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil wara wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Kita kaji pada kesempatan pagi hari ini, semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Dan ini lebih selamat karena tutur-tutur atau memberikan nasihat jika tidak ada dasarnya ini kadang suka lantur. Jadi mohon maaf, memang gak begitu pinter ngasih mau'izah, jadi saya membacakan kajian kitab dari Nashahul Ibad. Semoga ini bisa menjadi bekal kita dan menjadi oleh-oleh yang kita bisa bawa pulang, bahwa tradisi keilmuan yang dulu menjadi ciri khas para kiai-kiai di Jakarta dan sekitarnya, hingga muncul bahasa santri kalong kalau di Jakarta, karena istilahnya saya juga baru tahu di Jakarta bahwa kalau santri mondok itu namanya mukim. Saya baru tahu istilah itu ketika di sini. Jadi memang biasanya adalah santri kalong, nemplok sini, habis maghrib di kiai fulan, habis isya di kiai fulan, dan seterusnya. Ternyata tidak kalah hasilnya seperti santri-santri yang mungkin, jika dia serius. Dan orang-orang dulu biasanya serius. Kalau sekarang biasanya kebanyakan bercanda. Yang kerjanya bercanda, gajinya serius. Yang kerjanya serius, gajinya bercanda. Kalau zaman dulu banyak yang serius. Banyak contohnya para mu'alim-mu'alim yang ya sekarang sudah menjadi tokoh-tokoh besar. Enggak semuanya mondok. Bahkan yang terkenal Kiai Syafi'i Hazami, ya dari kiai ke kiai, bukan yang mungkin gitu ya. Itu membuktikan bahwa seorang alim itu tidak berdasarkan nasab. Jadi kalau anaknya kiai pasti jadi kiai, enggak juga. Anaknya kiai kalau nggak belajar ya nggak jadi apa-apa. Sama anaknya orang kaya, kalau nggak pinter pegang duit ya habis aja. Banyak contohnya di sekitar kita. Nah, mudah-mudahan ada kesempatan pagi hari ini kita bisa mengambil hikmah apa yang akan kita kaji. Saya akan membacakan dari kitab Nashahul Ibad bab sulasi, makalah yang ke 25 atau quote yang ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa atamanna bi ulumihi wa bi ulum masyayikhina fid darain amin. Ila qala wal maqalatul khamisatu wal 20, quote yang ke-25. Ruya annahu alaihi salatu wassalam kharaja dhata yawmin ala ashabihi faqala kaifa asbahtum ay dakhaltum fi waqtis sabahi. Diriwayatkan seorang nabi bertanya, diriwayatkan dari seorang nabi, beliau bertanya kepada seseorang, kharaja dzata yaumin, ketika beliau ini keluar pada suatu pagi. Beliau bertanya kepada sahabatnya, ala ashabihi faqala kaifa asbahtum, wahai sahabatku, bagaimana engkau menyambut hari pada pagi hari. Kita ini biasanya kalau pagi hari ini ngapain, atau bagaimana perasaan kita, bagaimana kita menyambut datangnya hari yang baru. Kalau pagi hari ada orang yang bangun dengan semangat, dengan vibe positif, kalau bahasa sekarang ya, vibes positif. Jadi ya pikirannya positif.
Ada orang bangun pagi, misalkan, menyongsong pagi ini dengan perasaan dendam, amarah, benci, dan lain sebagainya. Karena apa? Kemarin habis kepaduk gara-gara tetangganya malangin kayu misalnya, terus kepaduk. Bangun paginya masih ke bawah. Bangun paginya masih ke bawah emosi. Ada. Atau karena malamnya kepaduk, dia sebelum tidur sudah terbiasa memaafkan atau mengikhlaskan kejadian-kejadian yang kurang mengenakan pada hari itu, sehingga tidurnya lebih tenang, lebih nyenyak. Ketika bangun pagi sudah nggak emosi lagi. Ini tergantung kita. Beliau bertanya kepada sahabatnya, kaifa asbahtum, atau bagaimana ketika engkau memasuki waktu pagi? Faqalu asbahna ay sirna fis sabahi mu'minina billahi jalla wa ala. Para sahabat ini berkata, asbahna, kami menyongsong pagi kami ini mu'minina billah, beriman kepada Allah, membawa keimanan, membawa keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada apa? Orang-orang yang hidupnya itu cara berpikirnya selalu positif, ada orang yang berpikirnya selalu negatif, atau kadang ada orang yang condong kepada positif, banyak negatifnya, tapi masih ada positif-positifnya, begitu juga sebaliknya. Dan ini menentukan bagaimana kita menghadapi hari itu. Kalau perasaan kita tenang, kita menghadapi apapun bisa dengan senyuman. Misalnya Pak Haji Prapto kemarin tahun lalu berangkat haji. Senang alhamdulillah karena ngantri hajinya 20 tahun. Artinya kebahagiaan itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pulang haji, ya kegiatan seperti biasa, tiba-tiba kok dapat hadiah umroh gratis misalnya. Dari mana kek? Dapat berangkat umroh gratis. Habis dapat umroh gratis, kepaduk, kesandung, kakinya berdarah. Tapi habis keluar dari masjid nih, selamat mendapatkan hadiah umroh gratis. Hadiahnya siapa? Haji Prapto. Wah, girang kan? Seneng, alhamdulillah. Emang kalau udah berangkat haji pengen balik lagi katanya. Lah kok kebetulan dapat jalannya, dapat umroh gratis. Sampai turun ke bawah kepaduk, kakinya berdarah. Kira-kira masih emosi atau ya udah nggak apa-apa gitu. Kita sudah bisa membayangkan bagaimana rasa bahagia ini bisa menghilangkan atau bisa menghadapi sebuah kesialan ini dengan baik-baik saja. Jadi kalau tergantung kita keluar, kita menyambut paginya ini bagaimana? Kita menyambut paginya dengan beriman kepada Allah, artinya apapun ketentuan yang terjadi pada hari itu, ini sudah dalam kendalinya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia nggak akan khawatir. Sampai ada sebuah peribahasa itu, kaifa khafu minal faqri wa ana abdul ghani. Peribahasa ini ditempel Pak di belakang mobil di Yaman, tapi akhirnya jadi kemana-mana ini gambarnya, tapi bagus. Kaifa akhafu minal faqri wa ana abdul ghani. Bagaimana aku ini takut dengan kemiskinan wa ana abdul ghani. Abdul Ghani siapa? Abdul Ghani bukan Haji Ghani, bukan. Abdul Ghani hambanya yang maha kaya. Ya Allah kan Al-Ghani di dalam Asmaul Husnanya, Al-Ghani, zat yang maha kaya. Bagaimana aku ini takut menjadi fakir, aku kekurangan, sedangkan aku ini hambanya Allah yang maha kaya. Gusti Allah maha kaya, nggak khawatir saya. Nah, jika seseorang ini membawa keimanan yang seperti ini, maka tenang. Jualan sudah berusaha berangkat pagi, jualan dasarin dagangannya dari pagi sampai sore, laku cuma 2, ya emang rezeki saya segini, ya udahlah, tenang. Tapi jika di dalam hatinya ini penuh dengan gejolak, wah saya ini harus dapat banyak ini karena cicilannya udah mau jatuh tempo, maka gerusa-gerusu apapun kejadian buruk aja.
Jangankan kepaduk, diliatin orang aja, apa lu lihat-lihat katanya. Diliatin doang, lah nggak jadi beli Pak kalau begitu kan. Artinya aura negatifnya akhirnya jadi keluar. Lalu ditanya, karena sahabat ini mukminina billah, asbahna mukminina billah. Kami ini menyongsong pagi ini dengan keimanan. Terus ditanya, faqala wa ma alamatu imanikum. Lalu apa tanda keimananmu ketika engkau berkata engkau membawa keimanan? Tanda-tanda keimanannya apa? Qalu nasbiru 'alal bala. Ini contoh atau sebagai orang ketika berbicara, saya iman, saya mukmin. Oh ya gampang. Saya Islam, Islam KTP-nya Islam. Tapi banyak orang yang tidak mencerminkan bahwa dia seorang muslim. Apalagi sekarang ini makin ramai di sosmed. Misalnya begini, ditawari ini kehidupan masyarakat orang di tengah-tengah kota. Dan apa itu namanya? Saya bisa menjawab pembela, bisa menjawab tendensius juga. Misalnya begini, lah katanya muslim tapi mabok. Terus giliran ditawarin B2, enggak, katanya babi haram. Tapi kalau mabok mau. Akhirnya pandangan orang-orang yang bukan muslim, jadi sebenarnya yang haram ini hanya babi aja. Setengah-setengah. Ada dia nggak makan daging babi, dia tidak minum alkohol, tapi korupsi. Ya ini akhirnya campur aduk. Ada sebuah identitas, makanya Islam ini kita harus jadikan sebagai identitas, tidak hanya sebagai agama, tapi juga sebagai identitas. Saya beriman kepada Allah, ciri-ciri saya juga sebagai orang yang beriman. Nah, maka ditanya, wa ma alamatu imanikum, apa tanda keimanan? Faqalu nasbiru 'alal bala. Contoh tandanya orang yang beriman adalah orang yang bersabar dengan bala atau ujian yang buruk, ujian dengan kemalangan. Karena orang nikmat juga ujian, orang kaya itu ujian. Allah uji dengan kekayaan itu, bagaimana dia bisa mentasarrufkan, bagaimana dia bisa membelanjakan uangnya ini, apakah lillah, untuk Allah, untuk kemaslahatan umat, untuk dakwahnya Nabi Muhammad, atau sebaliknya. Ujiannya. Antara ada yang bilang, lah ujian orang kaya mah enak-enak aja gitu. Lah bagaimanapun ujiannya buang duit. Ya nyumbang buang duit. Sedekah buang duit. Bukan buang duit, maksudnya dia harus mengeluarkan uang. Nasbiru 'alal bala, kami bersabar dengan cobaan-cobaan atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ini termasuk ciri orang yang beriman. Ketika diuji dia sabar. Wa nashkuru 'alar raha, dan bersyukur ketika kami berlebih. Nah, ini cobaan juga. Karena begini, kadang ada ego yang harus diisi oleh orang. Jadi kadang ngerasa bahwa lah kita kerja susah-susah, terus tiba-tiba datang tetangga beda 4 rumah, kekurangan, fakir, dhaif, minta, Pak tolongin saya Pak, saya sudah mau diusir dari kontrakan, saya nggak punya uang, minta tolong untuk dibantu 1 bulan aja, atau minta tolong solusinya bagaimana. Solusi bagaimana itu kan dengan kata lain, Pak bayarin dong dulu gitu kan. Nah ini diuji, apakah dia mau ngasih atau tidak, apakah dia peduli dengan sesamanya atau tidak, atau apakah dia peduli dengan sesama muslim, sesama manusia atau tidak. Karena tidak cukup, jangankan yang begitu, orang yang beriman, mengaku beriman kepada Allah, orang yang ibadahnya baik, artinya hablum minallahnya baik, tidak sempurna jika hubungan dengan sesamanya tidak baik.
Ada orang yang rajin ibadahnya, sholat malamnya bagus, zikirnya nggak putus, setiap hari pegang tasbih zikir, mulai dari sholawat, istighfar, tahlil dan lain sebagainya, semuanya dibaca. Tapi kalau ketemu sama orang perengat, perengut. Pertama dari wajah aja. Bertemu dengan orang, mukanya itu perengat aja, tanpa rambut. Mukanya itu ditekuk terus. Entah takut dimintain sumbangan atau yang lain. Pokoknya mukanya ditekuk. Pertama, dari perangainya aja nggak enak. Yang kedua, merasa paling benar. Ini berbahaya. Merasa paling benar, merasa paling suci, merasa paling taat, merasa paling hebat, merasa. Kembali karena merasa itu adalah aku. Ini yang berbahaya. Maka tidak sempurna keimanan itu. Makanya di redaksi-redaksi yang lain, orang yang sholat 1000 rakaat ini akan kalah dengan orang yang duduk di majelis ilmu. Ngaji itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat, sholat sunnah. Jadi biar dikata ngantuk-ngantuk, lagi mager-mager, sama-sama nggak ada kewajiban yang lain, duduknya di majelis ilmu itu lebih mulia. Dan ketika sholat masuk waktu sholat isya, tapi lagi ngaji dari mulai habis maghrib, maka menyelesaikan darsnya, menyelesaikan pengajiannya ini lebih utama. Jadi jangan kira misalnya kajian misalnya di Anikmah ini ngajinya habis maghrib, di Al-Akhyar ngajinya habis maghrib juga. Masuk lagi tanggung ngaji, lagi pembahasan, sedang membahas sebuah materi pengajian, lalu datang sholat isya jam 7 malam, jam 7:10 harusnya azan. Tapi karena pengajian masih lanjut, dan ini tradisi di sini pun juga masih lanjut terus. Kadang sholatnya akhirnya jadi jam 8. Kalau misalnya ada orang datang, loh ini sudah masuk waktu sholat dari tadi kok nggak sholat, akhirnya dia ke tengah-tengah, dia takbir Allahu Akbar, ayo yang sholat isya Allahu Akbar, langsung tiba-tiba qomat padahal lagi ada ngaji. Kira-kira mana yang benar? Iya kan? Atau misalnya tiba-tiba dia kentongin itu beduknya, dung, sholat afdhalul amal as-salatu fi awwali waqtiha, di bawah hadis Nabi. Hadisnya benar nggak? Hadisnya benar. Tapi konstruksi cara berpikirnya yang kurang benar. Gitu loh. Jadi harus tahu bagaimana mana yang utama di dalam konteks masyarakatan, mana yang utama di dalam konteks antara ibadah dengan ilmu. Gitu. Ya, ini panjang pembahasannya. Tapi disinilah letak bagaimana kita berislam atau bagaimana kita berekspresi keislaman kita. Islam sebagai identitas kita ini tergantung pengetahuan dan keilmuan yang kita pelajari. Semakin kita banyak membaca, semakin banyak kita mengaji, maka semakin bijak kita menghadapi kondisi sosial masyarakat yang berbeda-beda. Kalau ketemu orang begitu, berarti ngajinya baru baca kitab-kitab terjemahan. Biasanya begitu. Tiba-tiba sok keras, sok ini biasanya ya memang sebatas itu pengetahuan. Yang ketiga, wa nashkura laraka, bersyukur atas kelebihan. Orang dikasih lebih itu harus pintar bersyukur. Kalau kesusahan dia sabar, kalau dikasih kelebihan dia harus syukur. Bagaimana bentuk syukurnya? Bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tahu bahwa apa yang menjadi kelebihan dia, apa yang Allah berikan kepada dia, itu bukan karena kehebatan dia, tetapi karena fadlum minallah. Karena Allah kasih fadl kepada dia, dikasih kelebihan, maka akhirnya itulah yang dia dapat. Misalnya tiba-tiba ada orang, kalau bahasa Jawa ini mak cegaki ujuk-ujuk diminta jadi ketua RW, atau tiba-tiba ditunjuk jadi
ketua forum apa gitu, yang dimana ini menjadi potensi untuk karir yang lain, atau misalnya diberikan kemudahan di dalam sekolah profesi, atau misalnya diberikan kemudahan dalam naik karir dalam pekerjaan. Ini bukan semata-mata karena usaha dia, tetapi karena Allah memberikan taufik, Allah memberikan fadl kepada dia sehingga bisa mencapai di derajat itu. Sehingga kita mengakui bahwa la haula wala quwata illa billah. Kita ini tidak memiliki daya dan upaya kecuali Allah yang menjadikan kita seperti itu. Semudah membalikkan tangan ketika Allah ingin mencabut. Maka agak lucu ketika orang diberikan kenikmatan, diberikan kelebihan, tapi justru malah dia sombong karena sejentik hilang itu. Ya simpel, dia misalnya dia membanggakan rumahnya yang besar, konslet kebakaran selesai Pak. Dia membanggakan mobilnya yang miliaran, tiba-tiba tabrakan selesai. Dia membanggakan aset kriptonya yang misalnya yang berpuluh-puluh miliar, dia lupa passwordnya, selesai. Lupa password aja, ini selesai udah, nggak bisa diakses dan lain sebagainya. Sehingga bentuk syukur kita adalah kita mengaku bahwa kita ini hamba. Yang ketiga, wanardha bil qada. Ini yang susah. Wanardha bil qada, dan ridha terhadap qada dan qadar, takdir. Kalau ditakdir enak, kita insya Allah gampang ridhonya. Ketika ditakdir nggak enak, kita ditakdir ya Allah dari dulu kerja kita sudah mulai usaha, jadi karyawan, jadi buruh lepas, begini aja. Menerima itu dengan lapang dada, ini nggak gampang. Tapi itulah cirinya orang yang beriman. Dia yakin bahwa semua kejadian di dalam kehidupan dia itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada ungkapannya Syekh Mutawalli Sya'rawi, orang yang dia ridha dengan apa yang aku berikan, maka aku menjadi cinta kepada dia, dan dia mendapatkan apa yang aku berikan. Orang yang berpikir untuk mengejar dunia saja, lalu dia melupakan kewajiban terhadap tanggungan dia sebagai hamba, ya maksudnya meninggalkan sholat, dia melupakan tidak mengingat kepada Allah dan seterusnya, gitu. Maka dia dibenci oleh Allah karena melupakan, dan dia hanya mendapatkan apa yang menjadi bagiannya dia, dan tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih maknanya seperti itu. Itu ada sebuah kalimat panjang yang intinya adalah ketika kita ridha dengan apa bima qasamtuhu lak, apa yang menjadi bagianmu dariku, lalu engkau ridha, maka aku akan memberikan ketenangan. Karena kebahagiaan itu rasanya ada di dalam hati. Kalau hati kita tenang, hati kita ini sakinah, hudu, menerima, maka kita menjalani kehidupan ini dengan nyaman. Berapa banyak nih orang yang pekerjaannya mengais pemulung ya, mencari sampah. Apakah mereka bahagia? Kadang mereka bisa bahagia, mereka bisa tidur nyenyak, yang dimana tidak semua orang kaya bisa tidur nyenyak. Kadang harus pakai pil, benar nggak dokter? Orang harus bantuan obat tidur untuk bisa tidur, padahal kasurnya harganya 100 juta, kamarnya AC, pembantu semua mengerjakan urusan rumah tangga, susah tidurnya. Dia harus resep dokter, minum obat. Tapi sebaliknya, orang tidur di bawah kolong jembatan, udah udaranya berdebu, ada nyamuk, belum lagi tikus lewat, tidur bisa. Itu membuktikan bahwa kebahagiaan itu tidak diukur dari harta, tapi harta mendukung untuk kebahagiaan. Sebagai pendukung, artinya ketika dia sebagai pendukung bukan menjadi tujuan utama.
Maka yang menjadi tujuan utama adalah bagaimana hati kita ini tenang, hati kita ini ridho. Ridho dengan apa? Ridho dengan apa yang dibagikan Allah bagi kita. Kita ini memang ditakdirnya apa? Ya kita terima. Tentunya tidak mengurangi upaya yang kita lakukan sebagai ikhtiar manusia. Jangan menjadi jabariyah. Nah, saya ini begini ya karena sudah ditakdir sama Gusti Allah, jadi nggak kerja gitu. Ya sama halnya kayak orang makan. Lah ngapain makan? Orang nanti juga buang air. Nggak usah makan, udah dimakan dibuang, ya ngapain? Sama kayak gitu. Ngapain saya kerja kalau ujung-ujungnya saya dapatnya hanya segini? Artinya saya ditakdir miskin. Ngapain saya kerja? Capek-capek. Teman dia kerjanya dikit, kaya raya. Akhirnya inilah yang menimbulkan penyakit-penyakit masyarakat. Ketika dia dapat peluang, diminta bekerja sama orang kaya, gimana caranya dia bisa mencuri harta orang kaya ini? Ah, dia mencuri, saya juga mencuri juga. Nah, ini yang merusak cara berpikir. Maka di dalam kitab ini mengajarkan tentang pembenahan jiwa. Bagaimanapun kita membenahi seseorang, membenahi pola pikir, jika kita tidak ingin dirubah, maka itu tidak akan berubah. Yang pertama, jadikanlah kita menjadi orang Islam, orang yang beriman, yang tentunya membawa identitas keimanan itu di dalam perilaku kita. Ketika diuji dia sabar, ketika diberikan lebih dia syukur, ketika dia mendapatkan baik dan buruk dia selalu ridho. Ridho dengan apa yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Faqala, ini closing, faqala alaihi salatu wassalam, antumul mu'minuna haqqan wa rabbil Ka'bah. Kalian semua adalah orang-orang yang beriman yang betul, yang hak. Orang berimannya begitu. Wa rabbil Ka'bah, dan dia bersumpah wa rabbil Ka'bah ini di Indonesia jarang terdengar, tapi orang-orang Arab suka menggunakan ini sebagai kalimat penekanan sumpah. Kadang-kadang kita suka dengar wallah, ini kalimat sumpah, wa rabbul Ka'bah, dan Tuhannya Ka'bah. Ya, maksudnya ya Allah juga. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari nasihat ini, bahwa kita songsong pagi, setiap pagi, tidak hanya pagi hari ini, kita songsong pagi ini dengan penuh keimanan. Kita yakin Allah ketika kasih coba, insya Allah kita sabar. Ketika Allah kasih banyak, kita diberikan syukur, diberikan rasa syukur, dan dimudahkan untuk bersyukur. Seperti doa kita yang sering kita baca, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya untuk senantiasa berzikir atau mengingatmu, untuk senantiasa bersyukur kepadamu, dan juga untuk senantiasa taat kepadamu. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk melakukan ketaatan-ketaatan sehingga kita digolongkan menjadi orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang beriman, orang Islam yang tidak hanya Islam KTP-nya, tetapi identitasnya pun Islam, di dalam hati dan pikirannya juga sebagai orang Islam seutuhnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.